Maka hudan itu adalah petunjuk tata cara sampai ke medan. Pertanyaannya adalah apakah mungkin itu jadi hudan, jadi petunjuk kalau tidak kita pahami? Maka hudan adalah dibaca dan dipahami mana perintah, mana larangan, ya. Tapi apakah setelah kita paham sampai ke medan? Juga belum. Ada langkah yang berikutnya, dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ro'yun TV rahimakumullah, tentu di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berbagai keutamaan, dan di antara yang membuat Ramadan agung adalah di bulan ini diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Dengan tegas Allah menyatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Lantas apa itu petunjuk? Apa itu hudan? Apakah cukup hanya sekedar dibaca seperti yang sering terjadi di setiap Ramadan, orang membaca Quran sampai khatam, diulang lagi sampai khatam? Apa cukup hanya itu? Mari kita bedah tentang definisi hudan. Bahkan lebih spesifik, Imam Jalalain ketika menjelaskan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan isi di dalamnya, ya, karena yakin itu dari Allah. Hudal lil muttaqin, kata beliau, yakni kata Imam Jalalain, hadi lis-shairina ila taqwa, yang menuntun bagi siapapun yang mengusahakan dirinya untuk menjadi takwa, biimtitsalil awamir wajtinabin nawahi itqaihim bidzalikan nar, dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Quran, agar memelihara mereka dengan hal itu dari neraka dan insya Allah tempatnya di surga. Dari penjelasan beliau ini nampak bahwa Quran itu petunjuk tata cara orang bagaimana menjadi takwa. Jadi takwa itu ibarat tujuan yang ingin kita raih. Ibarat kalau kita mau ke satu tempat, misalnya kita mau ke Medan dan kita tidak tahu cara ke Medan, maka hudan itu adalah petunjuk tata cara sampai ke Medan. Pertanyaannya adalah apakah mungkin itu jadi hudan, jadi petunjuk kalau tidak kita pahami? Maka hudan adalah dibaca dan dipahami mana perintah, mana larangan, ya. Tapi apakah setelah kita paham sampai ke medan? Juga belum. Ada langkah yang berikutnya, dilaksanakan. Maka Quran bukan sekedar bacaan, tapi dia hudan, petunjuk bagaimana menjadi orang yang bertakwa, dan takwa adalah derajat paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian insya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Cuma bagaimana cara kita menjadi takwa? Inilah petunjuknya, yakni Quran. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, maka engkau jadi takwa. Berarti Quran bukan hanya dilafazkan, tapi dipahami dan diamalkan. Itulah hudan. Betul bahwa melafazkannya saja, ya, asal sesuai dengan tajwidnya, itu sudah merupakan ibadah. Satu huruf, satu kebaikan yang dilipatkannya di 10 pahala kebaikan. Tapi kalau hanya dilafazkan saja tanpa dipahami, dia tidak akan menjadi hudan. Bahkan definisi membaca
Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun, membaca adalah melihat dan memahami yang dilihat, baik dilafazkan dengan lisan ataupun dalam hati. Dalam Oxford Dictionary juga disebutkan, the read is to look at and understand of the meaning. Membaca adalah melihat dan memahami makna of writings, of printed word, of symbols. Baik tulisan, kata yang dicetak atau simbol-simbol. Jadi membaca adalah melihat, melafazkan, dan memahami yang dilafazkan. Itulah membaca. Maka di dalam riwayat digambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika membaca Quran, beliau ungkapkan huruf demi huruf dengan jelas, kata demi kata dengan jelas, ayat demi ayat dengan jelas. Secara tajwidnya kalau bahasa kita sekarang, itu beliau ungkapkan dengan fasih. Tapi di saat yang sama, saat beliau membaca ayat rahmat, beliau berhenti membacanya, beliau memohon rahmat kepada Allah. Saat beliau membaca ayat azab, beliau pun berhenti membacanya, beliau berlindung dari azab Allah. Saat beliau membaca ayat sajdah, beliau berhenti dan bersujud, dan seterusnya. Kalau beliau misalnya membaca firman Allah, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Maka Rasul menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul, ya Allah, engkau adalah hakim yang paling adil dan aku termasuk yang bersaksi. Sehingga beliau merespon setiap yang dibaca. Maka pengertian tartil, waratilil Qur'ana tartila adalah bacalah Quran dengan perlahan-lahan, bertempo, tidak tergesa-gesa, perhatikan lafaznya agar sesuai dengan tajwid, dan pahami dan renungkan maknanya, sehingga kita merasa sedang berkomunikasi dengan Allah lewat firman-Nya. Jadi selain dilafazkan dengan benar, juga wajib ditadaburi. Apa itu tadabur? Memahami, merenungkan, dan menghayati isi dan kandungan Quran, sehingga kita merasa sedang berkomunikasi dengan Allah lewat firman-Nya. Maka Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah tentang tadabur, mengutip pernyataan Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, tadabur itu bukan dengan membaca ayat-ayatnya, tapi melanggar batas-batas hukumnya. Atau ada yang mengatakan, aku sudah membaca Quran sampai khatam, namun sayang, Quran tidak nampak dalam akhlak dan perilakunya. Jadi sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk menata perilaku manusia agar diridhai Allah. Karena itulah kenapa kemudian Allah turunkan Quran itu bertahap, berproses selama kurang lebih 23 tahun. Dan Quran surat Al-Isra ayat ke-106, Allah gambarkan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu, kata Allah, telah kami turunkan secara berangsur-angsur, bertahap selama kurang lebih 23 tahun, bagian per bagian. Dan agar engkau Muhammad membacakan kepada manusia secara perlahan-lahan, agar mereka bisa memahaminya. Dan kami turunkan Quran tahap demi tahap sesuai dengan kemaslahatan yang terjadi. Ada persoalan, turun petunjuk Quran, selesaikan. Ada persoalan, turun petunjuk Quran, selesaikan. Maka Quran diturunkan bukan untuk sekedar dibaca saja, walaupun itu ibadah, iya. Tapi yang paling utama sebagai hudan, sebagai petunjuk, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, tahu mana perintah, tahu mana larangan, sehingga kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuntutannya adalah dijalankan secara kafah, secara menyeluruh, baik perkara akidah, ibadah mahdah, akhlak, pakaian, tata cara makan minum, muamalah, sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, bahkan pidana, itu dituntun dan diselesaikan dengan Quran. Dengan cara seperti itulah, maka Ramadan kita akan berkualitas, dan tentu saja selepas Ramadan kita makin paham tentang petunjuk Quran. Mari tingkatkan kualitasnya, selain kita melafazkan dengan benar sesuai tajwid, pahami, tadaburi, renungkan, hayati, sehingga merasa sedang berkomunikasi dengan Allah, dan mendorong kita untuk mengamalkannya,
Karena yang Allah akan nilai nanti adalah amal kita sesuai tidak dengan Quran, bukan sekedar seberapa banyak bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Ro'yun TV rahimakumullah, sehingga kita betul-betul menjadi Quran-Quran yang hidup, Quran-Quran yang bergerak dalam perilaku kita sehari-hari. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.